Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Baru-baru ini telah diselenggarakan sebuah konferensi besar dan berskala internasional, yaitu Konferensi Ulama Sufi Internasional yang diselenggarakan di Pekalongan, Jawa Tengah. Konferensi ini selain dihadiri oleh tokoh-tokoh sufi dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Amerika Serikat, dan juga dari negara-negara Arab dan Afrika, semuanya kumpul di Pekalongan membicarakan tentang peran sufi dalam menciptakan kehidupan yang harmoni. Konferensi ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan yang menjadi ketua panitianya ialah Menhan RI Prabowo. Yang menarik sebenarnya disinggung di sini adalah masalah tasawuf, yang dianggap sebagian orang sebagai ajaran yang cenderung mementingkan diri sendiri saja dan tidak konsen terhadap isu-isu yang terjadi di luar sana. Apalagi di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi. Pertanyaannya, kira-kira apakah ajaran tasawuf ini masih relevan saat ini? Dan apakah masih diperlukan oleh masyarakat saat ini? Banyak pihak yang menilai bahwa laku sufisme sudah bukan masanya. Selain karena ajaran itu memang tidak ada di masa Rasulullah dan bersumber dari ajaran-ajaran lain seperti Neoplatonisme dan ajaran agama yang ada di sekitar Islam, bahkan ada yang menilai apa yang dilakukan oleh kebanyakan kelompok sufisme justru menyimpan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, sehingga mempelajari tasawuf atau menjalankan tasawuf sudah tidak perlu lagi. Selain itu, di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, maka umat Islam justru harus fokus kepada hal-hal yang dapat membangkitkan kemajuan Islam, bukan yang mendorong umat jumud dalam berpikir seperti yang dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok sufisme. Ini adalah salah satu pandangan dari satu pihak, tetapi bagi pengagung sufisme justru tidaklah demikian. Sufisme justru harus selalu dihidupkan dan harus terus dipertahankan, karena ajaran sufisme adalah ajaran yang diperoleh dari Rasulullah SAW dari berbagai aspek kehidupannya. Bukan saja ibadahnya atau syariatnya, tetapi juga perilaku dan cara berpikir serta cara bermuamalah Rasulullah SAW dengan orang lain. Beberapa pihak hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, tetapi tidak menjalankan apa yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW tanpa diperintahkan. Dengan memahami ajaran-ajaran tasawuf, maka seseorang dapat mengikuti Rasulullah SAW secara utuh. Misalnya, mampu mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan yang ada, apalagi kepada hal-hal yang negatif, dan tidak mudah melakukan hal-hal yang tercela. Karena tasawuf mengajarkan bagaimana seseorang dapat mengelola seluruh potensi positif yang ada dalam diri seseorang. Misalnya jiwa, hati, dan laku setiap orang untuk dirinya dan untuk orang di sekitarnya. Misalnya sabar, sederhana, tidak rakus, dermawan, jujur, disiplin, loyal, ikhlas, dan cinta dengan semua yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan hidup. Selain itu, tasawuf juga mengajarkan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan diri orang lain dan masyarakat di sekitar kita, sehingga kita tidak terjebak dalam sikap egoisme, fanatisme, dan ekstremisme, apalagi terlibat dalam tindakan kekerasan hanya karena mengikuti hawa nafsu. Memang istilah tasawuf belum dikenal di masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, tetapi bukan berarti ajaran dan nilai-nilai tasawuf itu tidak ada di masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi serta para tabi'in semuanya menjalankan ajaran-ajaran tasawuf seperti sederhana, dermawan, jujur, loyal, cinta antara sesama, menghormati orang lain, solidaritas, dan sikap-sikap terpuji lainnya. Meskipun waktu itu istilah tasawuf sebagai satu kajian ilmiah belum ada pada saat itu. Namun setelah Islam merambah kemana-mana dan banyak orang asing masuk ke dalam Islam,
maka laku sufisme mulai mengalami pergeseran dan bercampur aduk dengan ajaran filsafat dan ajaran lain yang sudah tumbuh dan berkembang di sekitar wilayah-wilayah Islam. Pada masa inilah muncul aliran-aliran tasawuf yang banyak menyimpan dari ajaran Islam. Tetapi bukan berarti ajaran tasawuf sudah terdistorsi secara keseluruhan, karena masih ada ulama-ulama yang murni menjalankan ajaran tasawuf yang sebenarnya. Fenomena inilah sebenarnya yang mendorong beberapa tokoh Islam mulai menulis buku-buku tentang sufisme. Dan salah satu buku yang cukup terkenal adalah Al-Luma' fit Tasawuf yang ditulis oleh Abu Nasir As-Sarraj. Barulah pada abad-abad kedua dan ketiga istilah tasawuf mulai dikenal di kalangan umat Islam, dan pada saat itulah muncul tokoh-tokoh sufisme dan buku-buku tentang tasawuf. Tokoh seperti Imam Al-Ghazali memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjernihkan ajaran-ajaran sufisme yang sehingga saat ini masih menjadi tema menarik dan dibaca oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, jika kita misalnya memandang bahwa sufisme bukan dari ajaran Islam dan sudah tidak sesuai dengan zaman, apalagi jika menganggap bahwa laku sufisme saat ini banyak menyimpan dari ajaran Islam, tentu perlu dikaji lebih dalam, karena tidak sedikit juga ulama yang menekankan tentang pentingnya menjalankan ajaran-ajaran tasawuf dan mengajarkannya. Karena dengan tasawuflah kita bisa sampai kepada apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat dan kedamaian hidup antara sesama, apalagi di tengah-tengah banyaknya ideologi yang masuk ke pikiran kita melalui media sosial. Maka perlu benteng yang kuat untuk dapat menyeleksi pengaruh-pengaruh itu agar kita tidak terjerumus dalam ajaran yang keliru seperti radikalisme dan terorisme. Begitu juga jika kita mengatakan bahwa ajaran tasawuf sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman, apalagi di era teknologi ini, sesungguhnya tidak demikian. Muncul berbagai macam penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat kita seperti pemerkosaan, pembantaian, pembunuhan dalam satu keluarga, perselingkuhan, korupsi, dan berbagai macam persoalan yang terjadi, semua ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat kita tentang tasawuf. Kita tidak lagi mengajarkan kepada generasi-generasi muda tentang hidup yang layak dan sederhana, saling mencintai dan saling menghargai serta saling menghormati. Dan kita tidak lagi menanamkan kepada generasi-generasi sekarang tentang bahaya sifat rakus, sifat iri, dan dendam. Tetapi yang ada adalah perhitungan materi, sehingga dengan mudah seseorang terjebak dalam malapetaka kehidupan. Apa yang dilakukan oleh ulama sufisme hari ini sesungguhnya merupakan suatu upaya dari tokoh-tokoh tasawuf untuk tetap menjaga ajaran tasawuf yang sesuai dengan ajaran Islam untuk kepentingan kita bersama, baik sesama umat Islam maupun dengan sesama umat manusia di muka bumi ini, dan juga kepada alam sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.